وأكثرنا بنية ونورا سماويا نظرا لهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقدرك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Amin ya Allah. وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم سخر لنا الكتب كلها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين آمين يا رب العالمين. طيب. قال رحمه الله تعالى قال الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي في كتابه الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة في قوله الزكاة قال وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام. Adapun zakat adalah rukun yang keempat daripada agama Islam. Di pertemuan yang lalu sudah sedikit Al-Fakir singgung terkait dengan yang namanya urutan daripada rukun Islam. Kalau pada umumnya di dalam hadis Jibril namanya zakat itu berada pada posisi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah puasa. Tapi dalam risalah jamiah ini yang namanya puasa itu di rukun yang ketiga, kemudian zakat pada rukun yang kelima. Ala kulli hal, rukun daripada Islam itu adalah merupakan satu paket yang harus dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Mau urutannya yang mana dulu terlebih dahulu, semuanya adalah hal yang harus dilakukan dan menjadi kewajiban bersama. Kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, zakat adalah rabiu arkan Islam. Itu adalah rukun yang keempat daripada rukun Islam. Setelah syahadatain, kemudian salah, kemudian setelah itu adalah saum, kemudian zakah, dan nanti pada akhir yang kelima yang terakhir itu adalah haji ke Baitullahil Haram bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanannya. Kemudian dikatakan fatajibu 'alal muslim, diwajibkan bagi orang yang Islam. Diwajibkan bagi orang yang muslim ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Wajib bagi orang yang beragama Islam itu adalah mengetahui macam-macam daripada harta-harta yang wajib di dalamnya untuk dikeluarkan zakat. Karena zakat ini ada macam-macam. Ada zakat badan disebut dengan zakat fitrah. Ada zakat amwal yang mencakup beberapa hal, di antaranya adalah zakat emas, perak, kemudian zakat perdagangan, zakat zuru' wa thimar. Ini adalah bagian daripada zakat al-amwal. Wahia, apa saja harta yang wajib untuk kemudian dikeluarkan zakatnya? Wahia an-na'amu, yaitu adalah hayawan ternak. An-na'amu di sini adalah hayawan ternak, hayawan yang dipelihara, yaitu adalah ghanam, yaitu adalah kambing ataupun domba. Kemudian al-baqar atau al-baqarah, itu adalah sapi mau betina ataupun mau jantan. Kemudian unta, termasuk juga diantaranya adalah disamakan dengan bakar, itu adalah kerbau. Dan juga yang disamakan dengan kambing atau domba adalah biri-biri. Nah, ini adalah wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi kualifikasi. Itu adalah mencapai satu nisab dan mencapai satu haul. Kemudian wanaqdani. Naqdani di sini adalah emas dan perak. Aizab wal fiddah. Emas dan perak. Azhab wal fiddah atau azhab wal warik. Sama, itu adalah emas dan perak. Emas dan perak pada zaman dahulu adalah merupakan alat transaksi yang dikenal dengan dinar yang terbuat dari emas, kemudian dirham yang terbuat daripada perak. Nah, dinar dan dirham ini wajib dikeluarkan dahulu kala. Nah, sekarang ini alat transaksi itu bukan berupa dirham ataupun dinar misalkan di Indonesia. Masih ada sebagian daripada negara-negara di belahan dunia yang menggunakan dinar dan dirham. Tapi untuk Indonesia tidak ada namanya dinar dirham. Adanya adalah uang tukar-menukar yang kita kenal dengan istilahnya adalah rupiah atau IDR. Itu nanti juga dikeluarkan zakatnya apabila berupa emas dan perak. Berarti kalau emas dan perak, apabila punya emas batangan, misalkan emas antam misalkan, atau misalkan emas-emas yang lain, apabila dia menjual emas misalkan, dia juga harus mengeluarkan zakatnya nanti. Dan nanti ada kualifikasi tersendiri. Buat tijarah dan juga zakat tijarah, zakat perdagangan, warikaz dan juga zakat rikaz. Rikaz itu adalah harta yang terpendam, kemudian ditemukan namanya rikaz.
atau kita sebutnya dengan sebutan harta karun, harta yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya. Kemudian wal ma'adin, yaitu adalah harta yang dihasilkan dari tambang. Maksudnya di sini adalah barang-barang tambang. Entah itu adalah berupa besi, ataupun berupa nikel, atau berupa batu bara, dan lain sebagainya. Wal mu'asyarat, dan juga mu'asyarat, yaitu adalah zakat-zakat pada hal-hal yang dibagi 1/10 mu'asyarat. Apa az-zuru' wasimar, yaitu adalah al-hubub wasimar. Yaitu az-zuru' wasimar maksudnya adalah pertanian dan juga perkebunan. Di situ disebutkan wahya al-hubub, itu adalah biji-bijian, itu ada biji-bijian biasanya ditanam di sawah atau persawahan. Wasimar ini biasanya ditanam di kebun atau perkebunan. Simar artinya adalah buah, al-hubub artinya adalah biji atau benih. Fala zakat fima siwan na'ami wa as-sa'imati. Maka tidak ada zakat alias tidak wajib zakat pada selain daripada an-na'am as-sa'imah. As-sa'imah artinya ada dilepaskan secara bebas alias digembalakan di tanah umum. Ini adalah as-sa'imah. Maka yang dizakati itu adalah hewan-hewan atau ternak yang memang dirawat, dipelihara di kandang. Tapi kalau dilepaskan secara bebas, ini tidak mengeluarkan zakat. Alias tidak ada wajib zakat pada hewan ternak tersebut. Wa'istaratu, disyaratkan satu persatu kemudian dibahas oleh Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. An-Na'am yang pertama, ini disebut dengan istilah balaghah, disebut dengan laf nasyar murattab. Laf nasyar murattab artinya adalah menjelaskan secara global, kemudian diperinci satu persatu berurutan daripada apa yang telah disebutkan pada saat disebutkan global tadi. Tadi disebutkan an-na'am, wan-naqdani, wat-tijaratu, wal-ikazu, wal-ma'dinu, wal-mu'asyarat. Kemudian satu persatu secara berurutan diterangkan satu persatu. Namanya laf nasyar murattab, sesuai dengan urutan yang telah disebutkan tadi secara global. Wal-syaratu, dan disyaratkan al-haulu fiha, al-haulu laha. Wajib di dalam na'am, di dalam hewan ternak adalah al-haulu, 1 tahun penuh. 1 tahun penuh daripada usia kepemilikan daripada hewan ternak. Jadi bukan usia dari ternaknya, tapi usia kepemilikan pada muzaki ataupun malik. Kalau misalkan muzaki ataupun malik ini kemudian sudah memilikinya selama 1 tahun, maka itu disebut dengan al-haulu laha. 1 tahun sudah dikuasai dalam kepemilikan daripada si malik atau muzaki. Wakadzalika yusyaratu lin-nuqudi wa tijarati. Begitu pula disyaratkan lin-nuqudi wa tijarati. Begitu pula disyaratkan lin-nuqudi wa tijarati bagi nuqud. Nuqud artinya apa? Nuqud adalah emas dan perak, wa tijarati, dan juga harta perdagangan. Jadi bisnis, entrepreneur itu juga mengeluarkan zakatnya. Dan semua 3 ini yaitu adalah an-na'am, an-nuqud, at-tijarah. An-na'am ternak, an-nuqud emas perak, at-tijarah perdagangan atau bisnis, maka ini disyaratkan harus mencapai 1 haul, 1 tahun. 1 tahun harus di dalam penguasaan atau kepemilikan daripada malik ataupun calon muzaki. Bustaratu fi hadhihi anwa. Disyaratkan pada hal-hal ini juga syarat yang lain selain daripada al-haulu laha, mencapai 1 haul, 1 tahun, yaitu adalah an-nisabu aidan, mencapai 1 nisab. Nisabnya itu memiliki nisab masing-masing. Seperti dijelaskan di bawah bahwasanya nisab daripada zakat emas, perak, dan juga zakat perdagangan serta zakat na'am berbeda-beda. Zakat na'am pun akan berbeda antara kambing domba dengan sapi dan juga onta. Wa wajibun naqdaini wa tijarati rubu'un usyur. Yang wajib dikeluarkan pada zakat naqdain, pada zakat emas dan perak, wa tijarati, dan juga zakat perdagangan, yaitu adalah rubu'ul usyuri. Rubu'ul usyuri atau dibaca rubu'ul usyri, boleh. Baik. Bacanya rubu'ul al-usyuri atau rubu'ul usyri, boleh. Ini adalah 1/4-nya 1/10. Artinya kalau didesimalkan itu adalah 2,5%. Karena 1/4-nya 1/10, 100% dibagi 10, 10%, 1/4-nya berarti 10 dibagi 4, itu 2,5%. Ini adalah zakat bagi yang namanya naqdain wa tijarah. Dalam zakat emas perak dan juga zakat perdagangan. Kemudian wajibul hububi wa thimari allati suqiyat bima'unatin. Nisful ushri wa bighairi ma'unatin al-ushru.
Yang wajib dikeluarkan zakatnya pada hubub. Hubub ada jamu habin. Habin artinya benih, hubub adalah benih-benih. Yang wajib daripada zakat perbenihan atau biasa disebut zakat persawah. Wasimar dan juga zakat yang berkaitan dengan buah-buahan atau disebut dengan perkebunan. Allati sukat bimaulatin, ketika disiram, dirawat, dibudidayakan dengan ma'unah. Ma'unah menggunakan hamzah ini artinya adalah merupakan arti dalam bahasa kita adalah biaya, menggunakan biaya, alias harus beli airnya, pengairannya harus pakai diesel, harus pakai pengairan yang mengeluarkan biaya, itu namanya bima'unatin. Maka nanti yang dikeluarkan adalah nisful usyri, itu adalah separuhnya, 1/10. Dalam bahasa desimalnya adalah 5%. Jadi kalau misalkan sawah ataupun kebun itu disirami dengan menggunakan biaya diesel misalkan, atau dengan menggunakan biaya PDAM, atau misalnya menggunakan biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak natural, tidak alami, memang itu butuh dikeluarkan biasanya pada waktu musim kemarau atau musim sulit hujan, maka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengairi, yaitu dengan menggunakan biaya diesel atau misalnya biaya pengairan. Ya, itu adalah bagian daripada ma'unah. Maka nanti zakatnya lebih ringan daripada yang tidak menggunakan ma'unah, hubub bersimarnya. Kalau menggunakan biaya maka zakatnya 5%. Wa bi ghairi ma'unatin, kalau tanpa adanya biaya artinya disiram dengan air hujan, disiram dengan menggunakan sungai yang natural alami, artinya tidak mengeluarkan biaya, maka nanti zakatnya adalah 10%. Al-usyru, itu adalah 10%. Ini adalah merupakan pembagian bagi zakat zur wa thimar. Berbeda dengan zakat naqdain, zakat tijarah, dan juga zakat ma'am tadi. Ini memiliki bagian ataupun kewajiban dikeluarkan zakatnya berbeda. Baik. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi menjelaskan bahwasanya masing-masing daripada zakat yang wajib dikeluarkan tadi, itu tadi harus memenuhi 2 syarat. Utama itu adalah al-haulu laha wa nisabu al-ban. Itu adalah haul mencapai 1 tahun dan 1 nisab mencapai batasan paling minimal wajibnya mengeluarkan zakat. Nah, masing-masing nanti dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi sesuai dengan babnya masing-masing, berapa daripada nisabnya. Kalau haulnya kan sama 1 tahun, kecuali zakat-zakat yang tidak membutuhkan yang namanya 1 tahun. Ya, misalkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dilakukan ketika dia menemui akhir daripada bulan Ramadan dan juga awal daripada bulan Syawal, dan dia memiliki kelebihan daripada makanan yang dibutuhkan pada malam hari itu, dan juga dibutuhkan daripada orang-orang yang menjadi tanggungan yang wajib untuk dia nafkahi. Baik, teman-teman yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan zakatul fitri. Qala rahimahullah wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi, qala zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diambil dari kata-kata fitrah. Dari kata-kata fitrah artinya suci. Suci artinya zakat yang mensucikan. Maksudnya adalah ini zakat dalam kategori zakat abdan, zakat badan ataupun jasad atau tubuh kita. Dibersihkan agar kenapa? Agar kita dapat dimurnikan ataupun dibasuh kotoran-kotoran dosa kita dengan zakat fitrah ini. Maka zakat fitrah ini adalah tidak harus namanya 1 haul, 1 tahun, tidak. Pokoknya selama dia menemui waktu yang saat itu waktu mengeluarkan zakat fitrah dengan keadaan kecukupan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga orang yang menjadi tanggungan dia. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap orang yang berislam, itu kaum muslimin, wajib. Tentu muslim di sini adalah mau dia adalah balik, akil, tamyiz ataupun tidak, ini maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bedanya hanya yang mengeluarkan siapa. Kalau orang yang masih belum balik, maka yang menanggung adalah walinya, orang yang wajib menafkahinya. Bagi orang yang sudah balik, sudah akil, sudah tamyiz atau mukallaf, ya maka kewajibannya buat dia sendiri. Artinya dia wajib melaksanakannya. Tapi kalau misalkan orang tuanya mau ngasih untuk membayarkan pada orang tersebut, ya juga tidak masalah. Baik, kemudian disebutkan kapan wajib mengeluarkan zakat fitrah.
idza fadalat, yaitu adalah idza fadalat, ketika ada kelebihan an qutihi, daripada makanan pokok yang dibutuhkan oleh dia, wa quti man yaqutuhu, dan juga makanan pokok yang menjadi tanggungan orang yang dia nafkahi. Jadi artinya kalau dia memiliki putra, memiliki anak, memiliki keluarga, maka dia masih mencukupi daripada makan minumnya pada malam hari raya Idul Fitri. Dan orang-orang tersebut menemui akhir daripada bulan Ramadan dan awal daripada bulan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Maka itu maksud daripada waquti man yaqutuhu yaumal aidi wa lailatuhu. Pada hari raya Id, yaitu adalah pada tanggal 1 Syawal, dan juga malamnya, berarti pada harinya pas waktu takbiran, yaitu adalah sebelum sholat Idul Fitri, itu adalah malam Lailatul Aid. Artinya apabila dia memiliki kelebihan daripada makanan, minuman yang normalnya diperuntukkan dan dibutuhkan untuk dia sendiri dan juga orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari dan pada siang harinya, ini adalah 24 jam masih ada makanan yang dapat dia makan, minuman yang dia minum sesuai dengan kebiasaan kebutuhan, maka ada kelebihannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Berapa zakat fitrahnya? Arba'atu amdadin, yaitu adalah 4 mud. 4 mud bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah 4 mud dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 4 mud ini sama dengan 1 sok. 1 sok kalau dikonversikan di dalam kilogram kurang lebih sekitar 3,5 kilogram. Ada yang kemudian di dalam situsnya Baznas bisa dilihat, Badan Amil Zakat Nasional, itu yang namanya 1 sok dikonversikan dalam bentuk makanan pokok, yaitu adalah beras. Kalau kita, maka kurang lebih sekitar 3,5 atau 3,7. Terlepas daripada khilaf semuanya, ala kulli hal apabila kita ingin berhati-hati, lebih ihtiyat, maka ngambil bagian yang lebih banyak, yaitu adalah 3,5 atau insyaallah 2,5 atau 2,7. Kalau dibulatkan jadi 7 maka ahsan. Itu adalah kurang lebih daripada kalau dikilogramkan. Baik, bisa dicek langsung di websitenya Baznas kalau kita di Indonesia lebih mudah. Wa tajibu an-niyatu fil jami'i. Wajib untuk niat fil jami'i, pada keseluruhannya. Niat untuk mengeluarkan zakat. Nah, para teman-teman hadirin partisipan yang mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Yang namanya niat daripada zakat ini boleh mendahului dan tidak masalah daripada fi'lunya. Zakatnya belum disampaikan, akan tapi sudah diberikan kepada, zakatnya belum disampaikan kepada mustahik, tapi si muzaki sudah meniatkan terlebih dahulu. Artinya niatnya mendahului daripada fi'ilnya. Maka ini hukumnya tidak masalah. Maka pengertian daripada niat itu harus bersamaan dengan melakukan awal juz daripada sebuah ibadah, proses ibadah, itu adalah tidak berlaku pada zakat ini. Dan itu adalah merupakan hal yang pengecualian dalam bab zakat ini. Termasuk juga pengecualian dalam bab puasa. Bab puasa wajib, dia niatnya justru di malam hari, bukan pada waktu awal terbitnya fajar pagi. Ya, itu adalah pengecualian. Baik, sampai di sini mungkin ada yang bisa ditanyakan, ada yang mungkin bisa didiskusikan, boleh ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz tadi mengenai zakat mal ya, tentang hasil bumi. Itu kan nisabnya tidak menunggu, nisabnya apa? Tidak menunggu hal 1 tahun ya. Pokoknya setiap panen ya Ustaz ya. Betul. Nah, ini yang jadi persoalan. Saya kan tidak menggarap sendiri gitu Ustaz. Ada sedikit sawah di Lampung, di kampung gitu ya. Nah, itu ada 2 tempat. Yang pertama itu memang milik sendiri, tetapi tidak digarap sendiri. Nah, itu yang 1 tempat. Terus kemudian yang 1 tempat lagi, saya hasil dari menyewa dari sawah kakak saya. Nah, tapi kan dua-duanya berarti
setelah saya sewa dan setelah saya digarapkan orang, hasilnya kan menjadi milik saya semua gitu ya, secara utuh. Nah, itu yang pertama. Terus bagaimana cara menghitung zakatnya? Apa dikumpulkan dulu dua-duanya dari yang punya saya secara utuh milik pribadi, terus kemudian dengan yang hasil sewa apa dibeda-bedakan, itu yang pertama. Nah, terus kemudian karena letaknya itu di daerah Lampung di pedalaman, kadang memang tidak murni dari air hujan ya, kebetulan agak dekat laut, jadi kadang-kadang memang karena takut kena arop, lebih baik dia dipompakan atau kadang ya tidak murni dari irigasi, karena terus terang untuk daerah Lampung Utara kayaknya irigasi belum bagus ya, daerah transmigrasi gitu. Terus itu zakatnya itu yang masuk yang 5% apa yang 2,5%? Begitu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama terkait daripada zakat daripada sawah tadi, yang tadi merupakan sawah yang digarapkan sama orang, dan satunya adalah sawah sendiri, satunya sawah hasil nyewa. Bagaimana? Maka begini, kalau misalkan sawah itu digarapkan sama orang, ini mungkin jadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya, bahwasanya kalau misalkan dia adalah orang yang memiliki tanah lahan, kemudian setelah itu dia kemudian mempekerjakan orang, dalam bahasa fikih disebut dengan amil. Orang yang memiliki lahan disebut dengan malik. Amil dan malik ini nanti boleh sama-sama ataupun boleh memilih antara mukhabarah sama muzara'ah. Kalau muzara'ah, maka yang namanya muzara'ah ini biji, benih daripada sawah atau ladang itu dari malik. Nah, kalau mukhabarah itu biji ataupun benihnya itu dari amil. Ala kulli hal, nanti pembagiannya masalah untung ruginya itu sesuai dengan kesepakatan daripada malik dan amil, bagaimana ketika pengelolaan itu. Tapi zakatnya adalah apabila bil ma'unah dengan mengeluarkan biaya, maka dia mengeluarkan zakat sebanyak 5% daripada total keseluruhannya. Kemudian kalau menggunakan biaya, maka kalau tidak menggunakan biaya, maka dia mengeluarkan zakatnya 10%. Jadi pilihannya 5% sama 10%, bukan 2,5%. Itu adalah pilihannya. Nah, kemudian ditanyakan tadi yang kedua, sekaligus nyambung daripada yang kedua tadi, kalau misalkan susah di dalam memelihara ataupun mengembangkan, membudidayakan, menanam daripada lahan yang ada, misalnya tadi disebutkan di daerah Lampung masih susah pengairannya dan dia dibutuhkan namanya usaha, namanya pembiayaan, ya maka nanti zakatnya masuknya yang zakat yang kecil tadi 5%, bukan 10%. Maka diambil itu. Tentu ini semua kalau dihitung-hitung, ini dilihat antara nanti yang ditanam, apakah nanti jagung, apakah kedelai, apakah padi. Dan ketika mengeluarkan itu dalam bentuk kering atau dalam bentuk basah, ini nanti juga dilihat. Karena nanti masing-masing hitungan daripada nisabnya akan berbeda-beda karena kondisi daripada barang yang dipanen tadi berbeda-beda. Beda jenis, antara misalkan beras, antara padi dengan kedelai, dengan jagung, tentu berbeda jumlah nisabnya. Dan itu bisa dicek di dalam Al-Maqadir wal Makayil. Ada kitab daripada ulama-ulama fikih, ada Syekh Ali Jumah punya, ada Syekh Abu Fadl Nauri Tuban punya, ada yang lainnya juga punya, dan lebih mudah lihat aja di websitenya Basnas, bisa dilihat di sana. Kalau misalkan padi kering, padi basah itu berapa, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa dicek di sana. Wallahu warasuluhu a'lam bishawab. Tadi Ustadz yang masalah tuh malik itu benih yang ditanggung tuannya atau tanggung pemilik asli. Nah terus gimana kalau yang yang menabur benih atau yang istilahnya yang bandani awal itu si penggarap gitu, bukan saya gitu. Saya kan hanya istilahnya terima bersih gitu loh Ustadz.
Ya, maaf. Putus ya Ustadz. Iya. Boleh diulangi lagi. Itu apa namanya tadi kan kalau apa istilahnya malik ya yang memiliki lahan atau kok hilang ya seandainya masih yang apa namanya yang menabur benih atau yang apa namanya halo ya masih kalau yang menabur benih itu bukan yang memiliki tanah tapi justru yang menggarap, gimana itu anunya hitungan zakatnya gitu gimana Ustadz? Harusnya kan yang memiliki tanah, karena kan saya nggak mungkin ngirim benih ke kampung gitu. Jadi saya serahkan semuanya ke yang menggarap gitu. Baik, Ibu. Jadi kalau misalkan masalah benihnya dari siapa? Apakah dari malik ataupun dari amil? Apabila benih tersebut itu dari amil ataupun dari malik, itu tidak akan mempengaruhi daripada zakat yang harus dikeluarkan. Tetap pilihannya antara 5% ataupun 10%. Cuma nanti persentasenya bagaimana? Apakah nanti yang mau ngambil porsinya itu patungan antara malik sama amil untuk mengeluarkan zakat, atau maliknya yang kemudian mengeluarkan? Pada umumnya yang memiliki kewajiban sesungguhnya adalah malik. Jadi yang mengeluarkan adalah malik, yang mengeluarkan adalah pemiliknya. Tapi kalau misalkan nanti itu si amil itu kemudian berbaik hati untuk kemudian berbagi untuk membayar ataupun patungan untuk membayar zakatnya, itu juga tidak masalah. Tapi kewajiban pada intinya diberikan kepada malik, sebab yang memiliki adalah si malik itu. Seperti itu. Itu terkait dengan apakah nanti mukhabarah atau muzara'ah, itu sama saja pengeluaran zakatnya adalah 5 ataupun 10%. 5 atau 10%. Begitu. Untuk kondisi ininya kering atau basahnya itu juga berpengaruh nggak? Ya, karena ini kaitannya sama dengan nisab tadi. Nisab daripada gabah kering misalkan sekitar 1,3 ton. 1,3 ton atau 13 kuintal atau 1.300 kg. Itu kalau misalkan padi yang kering. Tapi kalau padi yang basah tentu lebih daripada 13 kuintal. Kenapa? Karena beratnya pasti lebih sebab ada air. Ada air yang ada di dalam padi tadi menjadi lebih berat. Begitu pula jagung, kedelai, gandum akan berbeda. Tamer berbeda-beda semuanya. Dan itu ukurannya sudah ada di dalam kitab fikih dijelaskan masing-masing ada. Dan kalau lebih mudah silahkan bisa mengakses melalui Basnas dan lain sebagainya. Itu sudah tersebar banyak kitab-kitab daripada ulama-ulama terdahulu, juga banyak yang mengkonversi. Tentu konversi ini tidak akan sepakat sama persis di dalam mengkonversi dalam bentuk kilogram ataupun dalam bentuk kuintal ton. Sebab hitungan yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hitungan yang ada atau berlaku pada saat itu. Kemudian pada zaman ini dikonversi oleh ulama dengan perangkat keilmuan yang dimiliki, dan itu akan berbeda-beda satu ulama dengan ulama yang lain. Ala kulli hal, kalau ingin berhati-hati ihtiyat, maka ambil yang paling berat alias yang paling banyak porsinya. Begitu. Ya, satu lagi untuk zakat fitrah. Baik. Ya, zakat fitrah karena saya udah terbiasa kalau itu sekeluarga itu saya kirim ke kampung, tapi kan dengan begitu otomatis bukan dengan makanan yang setiap kali kita makan kan. Nah, saya rupiahkan gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz ya? Jadi kalau misalkan dirupiahkan, boleh nggak zakat dengan menggunakan uang? Yeah. Zakat dengan menggunakan uang, zakat daripada zuru wa thimar, menggunakan uang, boleh nggak? Ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama. Kalau misalkan kita lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, maka ada ulama yang mengatakan tidak boleh merupakan zakat menggunakan uang. Jadi dengan menggunakan benda, barangnya langsung daripada jenis, daripada apa yang dizakatkan barangnya. Kalau misalkan padi, ya dikeluarkan padi. Kalau beras, dikeluarkan beras. Kalau gandum, dikeluarkan gandum. Anggur, dikeluarkan anggur. Kurma, dikeluarkan kurma. Sesuai dengan jenisnya. Kalau diuangkan, ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Ya.
Tapi kalau pengen lebih hati-hati, ya dikeluarkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenis daripada benda yang dizakati. Adapun kalau susah karena jauh dikirim ke tempat jauh misalkan, maka yang menggunakan uang bisa ikut saja pendapat daripada ulama yang memperbolehkan menggunakan uang, meskipun toh ini adalah pendapat yang marjuh, Artinya pendapat yang rajih, yang kuat itu adalah ya, sesuai dengan jenisnya. Wallahu wa rasuluhu ta'ala bisawab. Dan sebenarnya zakat itu sebaiknya bukan wajib ini. Sebaiknya dikeluarkan, dibagikan kepada lingkungan di mana orang itu berada. Sebaiknya. Tapi begini, Ustaz, saya kan tinggal di Komplek Angkatan Laut ya di Jakarta. Otomatis itu sudah makmur semua lah. Jadi saya pikir kirim ke kampung ya memang lingkungannya betul-betul. Baik. Nggak apa-apa. Baik. Masalah naklu az-zakah. Pada yang lebih membutuhkan. Kalau lingkungannya lingkungan elit, ya maka ya baiknya dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan. Begitu. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama Ibu Siti Mariam. Baik, teman-teman yang lain barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Boleh izin Ustaz, saya Lukman dari Bandung. Baik, silakan satu-satu. Ini siapa dulu? Mas Lukman atau Mas Masyuri? Oh, siap, Mas Syuri, Ustaz. Ustaz mau nanya nih, kalau zakatnya untuk saham gimana, Ustaz? Baik, saham itu dahulu belum ada di dalam zaman Rasulullah SAW, belum ada zaman belum ada namanya saham dahulu, karena ya kita tahu sendiri pada zaman dahulu kan masih belum ada teknologi yang canggih. Tapi ala kulli hal, yang namanya saham itu adalah bentuk daripada perdagangan saham, jual beli. Di sana ada jual, ada beli, dan ada untung, ada disebut dengan cuan, ada buntung yang disebut dengan bangkrut, kerugian. Nah, ini adalah bagian daripada sesuatu yang tidak terlepas di dalam perdagangan. Zakat perdagangan ada. Zakat tijarah namanya. Maka kalau misalkan jual beli saham, itu sama dengan jual beli barang-barang benda yang biasa kita lakukan transaksi jual beli. Maka bagaimana hukumnya? Ya harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya zakat amwal, jenisnya adalah tijarah, zakat perdagangan. Dikeluarkan. Berapa nisabnya? Nanti sebenarnya akan dibahas. Nisabnya zakat amwal yang berupa tijarah ini adalah sama dengan nisabnya emas dan perak. Nah, ini nisabnya emas dan perak. Sama. Kalau dikonversikan itu zakat emas kurang lebih dikonversikan dalam bentuk rupiah dengan mengacu misalkan rupiah sekarang sekitar 15.000 ya. Itu ya sekitar 80-an juta. Ya, emas. Jadi kalau misalkan perdagangan itu lebih daripada 80 juta, perdagangan sahamnya ini lebih dari 80 juta berarti sudah memenuhi kualifikasi nisab. Tapi tentu modalnya Ustaz ya, Mas. 80 juta itu maksudnya modalnya yang ada ya, total nilai. Ya, betul. Ya, ra'sul mal modalnya. Bukan keuntungannya. Bukan. Jadi bukan keuntungannya, dari perdagangannya. Jadi kan yang dizakati bukan keuntungannya, yang dizakati adalah perdagangannya. Jadi perdagangannya, bukan untungnya, tapi perdagangannya secara keseluruhan. Baik, tentu nanti seiring bertambahnya untung banyak, nanti zakatnya akan sesuai dengan seiring bertambahnya keuntungan tadi. Nah, itu adalah zakat. Nah, kalau misalkan zakat tijarah, tadi kan disyaratkan yang namanya zakat tijarah ini perlu namanya nisab sama haul. Nah, nisab ini tadi sama dengan nisabnya an-naqdain, emas dan perak. Tapi haulnya kan harus nunggu 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu dalam kepemilikan daripada si calon muzaki, calon pembayar zakat. Artinya selama 1 tahun kalau harta itu, perdagangan itu, modal itu terus berputar dan tidak kurang daripada 80 juta, misal tadi kalau kita konversikan sebut saja 80 juta, maka itu dia wajib untuk mengeluarkannya. Jadi 1 tahun. Ini adalah hal yang perlu dicatat bagi orang-orang yang melakukan bisnis. Sebab kenapa? Karena bisnis, perdagangan, ini adalah sesuatu yang butuh ketelitian. Karena cash and flow, ini adalah income ataupun outcome, ini kan terus berbeda-beda alias terus berjalan. Kadang-kadang income-nya lebih banyak, outcome-nya lebih sedikit, dan sebaliknya.
ya. Cash flow-nya juga perlu dilihat. Nah, ini kan nanti akan berputar selama 1 tahun ini. Kalau tidak kurang daripada nisab, itu masih menjadi kepemilikan daripada si orang yang melakukan transaksi itu, maka dia ya wajib mengeluarkan zakat karena memenuhi syarat, yaitu nisab sudah sesuai 80 juta tadi misalkan. Kemudian dia mencapai 1 tahun dalam kepemilikan si calon muzaki, maka wajib untuk mengeluarkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Ustadz, sedikit konfirmasi. Baik. Kalau gini, ada orang beli saham itu bisa jadi semacam kayak aset gitu, disimpan Ustadz, nanti untuk diambil bagi hasilnya atau dividennya ya. Jadi sebenarnya ini mungkin lebih tidak diperdagangkan, tetapi kayak menabung investasi, kemudian tiap tahun diambil hasilnya. Apakah itu sama dengan perdagangan juga, Ustadz? Lah, bentar. Saya juga pernah belajar namanya saham, dan itu memang benar seperti itu. Jadi kalau misalkan sebaiknya bagi orang yang masih pemula untuk belajar saham, setelah saham itu kan ada di Bursa Efek Indonesia yang dilaksanakan setiap bulan gratis itu dijelaskan bahwasanya kalau misalnya yang bagi pemula itu sebaiknya jangka panjang, alias beli saham jangan untuk jual beli. Jadi beli aja, disimpan, nanti mungkin 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kemudian ketika harganya bagus baru kemudian dilepas. Ala kulli hal, tujuan akhir daripada orang tersebut itu adalah menabung untuk kemudian kalau ada kesempatan emas, harga bagus, dia kan akan menjualnya juga. Ya, maka tetap di situ kan diniatkan untuk investasi, diniatkan untuk jual beli, meskipun toh dalam masalah penjualan dan pembeliannya waktunya itu diatur oleh yang bersangkutan. Ya, saya simpan aja lah, saya pokoknya nyantolin duit saja untuk menjadi saham, sehingga uang tersebut dijadikan saham dan dibiarkan sekian lama, kemudian setiap tahun ikut RUPS, rapat umum pemegang saham, kemudian dapat dividennya, ya maka dia dapat yang namanya untung. Kalau misalkan memang perusahaan yang sahamnya dia beli itu adalah sedang dalam keadaan surplus atau dalam keadaan naik cash flow-nya. Tapi kalau misalkan tidak, ya kan rugi ditanggung bareng-bareng juga. Ala kulli hal, di situ ada proses sebenarnya, proses jual beli. Orang punya saham nggak bisa tiba-tiba punya, pasti beli juga. Orang kemudian dapat menjual pula sesuai dengan keinginannya. Namanya juga sudah dibeli, berarti sudah menjadi hak milik daripada yang membeli. Mau dia jual lagi, itu juga terserah daripada orang yang memiliki. Tapi substansinya adalah di situ ada proses jual beli. Belinya sudah jelas, jualnya belum tentu karena nanti nunggu kesempatan emas kapan bisa menjualnya. Nah, ini juga nanti bagian daripada unsur yang ada di dalam zakat tijarah. Maka tetap dikatakan yang dapat harus mengeluarkan zakat. Zakatnya berupa apa? Ya kalau misalkan zakat tijarah dikeluarkan aja zakat bentuk misalkan bentuk uang diberikan pada orang lain yang membutuhkan, asnaf asamaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharim wa fi sabilillah wa fi sabil. Hadidzatan minallah. Ada 8. Kasihkan saja. Jadi meskipun itu disimpan sekian tahun, kalau dia sudah memiliki harta yang nominalnya setara 1 nisab daripada emas perak, katakan tadi kita konversikan 80 juta, nanti silahkan dicek lagi ya masalah ini konversinya lebih jelasnya di dalam kitab yang membahas tentang maqadir atau makayil, atau di dalam websitenya Basnas tentang zakat daripada perdagangan, berapa kalau dikonversikan di dalam bentuk rupiah. Nah, jadi kalau sudah setahun dalam kepemilikan dalam kepemilikan siapa? Kepemilikan daripada si malik, ya, pembeli, ya maka di situ ada yang namanya tanggungan untuk mengeluarkan zakat. Dan ini perlu digarisbawahi bagi orang yang bisnis entrepreneur. Biasanya zakat ini karena keluar masuknya itu semakin laris, semakin lancar bisnis itu, keluar masuk daripada barang dan juga keuntungan itu semakin cepat dan akan terus ditingkatkan apabila seorang itu kemudian memiliki peluang, dia akan meningkatkan terus daya belinya dan begitu pula daya jualnya agar menghasilkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Nah, ini akan seiring dengan berjalannya waktu, cepatnya daripada cash flow masuk dan keluar daripada barang dan juga keuntungan uangnya ini
ini nanti butuh namanya penghitungan yang signifikan. Makanya biasanya orang-orang untuk berhati-hati bagi orang-orang yang melakukan bisnis ini bahkan ta'jil. Ta'jil artinya mendahulukan terhadap zakatnya. Melihat daripada catatan selama dia melakukan perdagangan itu sudah berapa tahun misalkan. Misalnya tahun yang lalu itu saya aset plus omset. Aset plus omset ini mencapai 1 miliar. Berarti diambil 2,5% dari 1 miliar. Berarti berapa? 1 miliar, 2,5%-nya. Itu sekitar berapa? Sekitar 25 juta. 25 juta dikeluarkan. Dan itu dicicil. Bahkan sebelum 1 tahun. Kenapa? Untuk mengantisipasi. Mengantisipasi biasanya orang berhati-hati seperti itu. Tapi kalau nggak dicicil nggak masalah. Ini dicicil hanya untuk mengantisipasi. Takutnya nanti pas waktu di akhir tahun, ya di akhir tahun itu kemudian lupa, ataupun misalkan malas menyampaikan, ataupun malas untuk mengeluarkan zakatnya, ya na'udzubillah, itu di sejak awal sudah disisihkan. Jadi per bulan sudah disisihkan untuk zakat nanti di akhir tahun. Meskipun toh kadang-kadang didahulukan ta'jil untuk zakat agar lebih menenangkan hati daripada si yang bersangkutan, sehingga tidak akhirnya tidak keteteran ketika di akhir tahun ngitung jumlahnya kok banyak ini, 2,5% dari 1 miliar 25 juta. Kalau misalkan 10 miliar tinggal dikalikan 100 miliar, banyak. Dan ketika itu totalnya di akhir tahun akan terasa berat. Makanya disisihkan sejak awal disisihkan untuk apa istilahnya mengantisipasi daripada nanti di akhir tahun keluar begitu keluar banyak kan berat bisa jadi. Atau sayang keluar kalau misalnya di akhir tahun keluarnya kalau misalnya 1 miliar 25 juta, kalau misalkan 10 miliar jadinya dapat 250 juta yang harus dikeluarkan. Nah, ini kan berat. Ketika dikeluarkan langsung. Wah, saya ini 50 juta, dengan saya pakai untuk membangun rumah atau misalnya beli mobil. Nah, kalau udah seperti itu, repot. Wallahu wa rasul ta'ala misal. Syukran Ustaz, matur nuhun. Afwan, kami. Baik, tadi ada yang dari Bandung. Siapa tadi bertanya? Ya Ustadz, saya Lukman. Baik. Silakan Mas. Pak Ustadz, saya ingin tahu kalau zakat fitrah yang belum pernah saya bayar yang lama-lama itu solusinya gimana? Apakah bisa diulangi gitu? Solehnya telat saya gitu. Terima kasih. Baik. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap individu, siapapun itu, setiap orang yang Islam wajib mengeluarkan zakat dengan syarat dia memiliki kelebihan malam dan siang hari raya. Malam hari raya dan siang hari pada hari raya. Kelebihan dalam apa? Dalam segi makanan yang normal, yang makanan-makanan yang biasa kita makan. Karena setiap orang kan beda-beda makanannya, tradisinya, kebiasaannya. Nah, biasanya makan sehari 3 kali, lauknya tempe, tahu misalkan. Sudah cukup sehari semalam, hari raya itu sudah cukup untuk kita makan, masih ada sisa, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu pula orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Pertanyaan langsung tadi ditanyakan, kalau saya itu punya tanggungan bagaimana? Ya kalau punya tanggungan, zakat fitrah itu ya segera diqadai. Terus lupa misalkan berapa jumlahnya, saya lupa itu sampai lupa karena saking lamanya mungkin. Maka diingat-ingat seingatnya, dikira-kirakan saja, kemudian diqadai. Kalau mengqadai zakat fitrah kan enak, karena kalau ada rezeki kita qadai saja. Kalau belum ada rezeki ya nunggu kalau ada rezeki. Gitu. Zakat fitrah satu orang itu cuma 2,5 kg atau 2,7 kg, tergantung daripada konversi yang kita ikuti. Biar hati-hati ya, anggap aja 3 kg per orang. 3 kg kan sesuatu yang ya relatif nggak berat. Ya, dibagi-bagikan saja. Anggap saja 3 kg ini untuk tahun 2019, 3 kg ini untuk tahun 2020 kemarin, 2018, 3 kilo berarti berapa 3 kilo selama ke belakang tahun yang dikira-kirakan saja. Begitu pula orang-orang yang menjadi tanggungan kita, ya putra, putri, anak, ya ini atau orang tua yang sudah miskin alias yang mu'asir. Maka itu menjadi tanggungan daripada sang anak juga yang musir, anak yang
ayam, mapan itu menjadi penanggung daripada orang tua yang miskin atau orang tua yang kesusahan. Begitu kira-kira. Oke. Baik. Ya, berarti kalau seperti itu saya bisa mulai, katakanlah mulai besok dicicil itu waktunya nggak masalah kan? Nggak usah nunggu Ramadan Tidak gitu masalah. maksud saya. Oke, Tidak. siap. Kalau dalam masalah qada, secepatnya lebih baik. Tidak harus nunggu waktunya, secepatnya lebih baik. Karena sejatinya waktunya sudah kelewat jauh. Maka sebaiknya segera dibayarkan. Tidak harus nunggu, harus nunggu akhir Ramadan, malam takbiran, sebelum sholat Id. Tidak. Kalau qada, lakukan secepat mungkin. Sedangkan yang belum waktu wajib, belum menjadi tanggungan kita, ya nggak boleh kita lakukan, yang belum wajib. Misalkan kita mau mengeluarkan zakat fitrah untuk bulan Ramadan atau bulan Syawal tahun ini, belum sampai bulan Syawal, belum tentu juga kita sampai bulan Ramadan, belum tentu juga kita sampai bulan Syawal tahun ini. Itu ya berarti belum wajib. Berarti zakat fitrah yang dikeluarkan ya tidak sah karena li adami adaihi fi waqtihi, karena tidak adanya pelaksanaan pada waktu yang seharusnya. Kalau qada itu karena waktunya sudah lewat, ya secepatnya berarti segera dibayar. Wallahu a'lam. Sekian. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, mungkin ini yang bisa Fakir sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita tutup. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, naktafi bihadzal qadar wa khatim bi qiraatil hamdalah kafatul majlis. Bersama-sama kita baca alhamdulillah dan doa kafatul majlis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya, partisipan, para teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, semuanya tanpa mengulas hormat dan tanpa menyebutkan nama salah satu. Mohon maaf ada segala khilaf, ucap, sikap atau sifat. Semoga kita semua diberi ilmu manfaat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita. Dan waalaikum ma yuhibbu ridha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.